40. خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kumada Ramang, sehat? Ya, Masya Allah. Karena kita ini sudah tua ya, supaya segar lagi, nggak ngantuk. Kalau bisa berdiri sebentar, insyaallah. Jadi ngelihat, supaya segar deh dengarnya. Silakan berdiri. Ayo Pak, berdiri. Segar dulu. Sambil salawat ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badi ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Oke, sekarang selaman yang sebelah kanan kiri insyaallah. Alhamdulillah. I was thinking it's you. Ya, ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh, masalah. Siap ayah. Assalamualaikum. Ya. Oke, silakan duduk lagi insyaallah. Silakan duduk lagi insyaallah. Oke, silakan duduk lagi, Bu-ibu. Silakan. Oke, insyaallah mulai. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Bukan nggak bisa saya bayangkan kebiasaan saya pada hari ini. Ada mungkin 30 tahun ya, nggak pernah ketemu, Masya Allah. Tapi beliau ini tetap aja, Masya Allah, awet muda. Masya Allah, Pak Rasman Syihab, Masya Allah. Juga Pak Sony, ya, udah lama ketemu. Masya Allah, saya semua. Ya. So, hari ini kita mengadakan Haul Muhammad Tauhid, yang ke-9. Ini tanda bahwa kita ini loyal ya, kita setia. Karena beliau telah berjasa dan kita tidak melupakannya. Untuk mendoakan dan mengingat beliau. Baik. Nah, ketika kita mengingat seseorang itu, kita juga harus mengambil pelajaran. Ya, beliau sudah meninggal, tapi beliau sebelum meninggal sudah siap dengan bekal-bekalnya.
Di antara bekalnya adalah masjid ini. Ini namanya sedekah jariyah. Baik. Nah, sekarang kita mesti berpikir, kira-kira kalau Allah mengambil saya, am I ready? Karena ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing mempersiapkan untuk hari esok. Hari esok maksudnya hari kiamat. Tapi kenapa Allah mengatakan esok? Maksudnya kalau besok kita dipanggil, kita udah siap belum? Udah siap belum, Bu? Tapi kalau sudah datang malakul maut, nggak bisa ditunda-tunda lagi. You have to be ready. Di Indonesia, atau kalau lebaran ada istilah mudik kan? Mudik. Nah, ada kadang-kadang nggak mudik dia. Pak, kunaon Pak? Kenapa nggak mudik? Apa biasanya? Kenapa? Apa alasannya biasanya? Nggak punya bekal, nggak cukup. Jangan sampai kita mudik, ya, nggak punya. Karena kalau mudik kita nggak bawa apa-apa, akan disambut di sana. Right? Oleh karena itu saya akan mulai dengan sebuah kisah. Maaf kalau saya ulangi lagi, dulu juga pernah kalau tidak salah. Jadi ada seorang nelayan, fisherman. Dia menunggu terbit matahari. Karena mereka kalau kerja, kalau sudah terbit matahari. Gelap. Tiba-tiba tangannya merogoh sesuatu. Kayak ada karung kecil. Diambil, ternyata batu. Maka iseng-iseng dilempar batu itu. Tung, tung. Rupanya suara batu yang menyentuh air itu membuat dia tertarik. Macam ada teman musik itu. Tung, tung. Sampai batu terakhir, matahari terbit. Ternyata diamond. Mutiara. What? I throw all the diamond. Menyesal dia. Baik. Siapa nelayan itu? Could be you and me. Apa diamond yang dia tumpahkan tadi itu? Apa? What is the diamond that he throw it? Huh? Time. Waktu. Tiba-tiba, kita sudah 60, 70, 50. Right? What did you do all this time? Right? Oleh karena itu Allah bersumpah dengan semua waktu. Wal fajri kan, wal duha, wal nahari, wal asri, wal laili. To show us how important time. Waktu adalah modal kita. Right? Makanya hari kiamat nanti, setiap orang akan dikasih 3 lemari. 3 cabinets. Lemari pertama ketika dibuka akan keluar bau harum. Itulah waktu-waktu kita gunakan untuk amal baik, amal soleh. Lemari yang kedua dibuka ternyata bau busuk. Itulah waktu yang kita gunakan untuk hoax, ya, ngomongin orang, dosa-dosa. Nah, lemari yang ketiga ketika dibuka itu nggak keluar bau baik atau buruk. Itulah yang kita menyesal. Itulah waktu-waktu yang kita gunakan enggak untuk ibadah, enggak untuk dosa. That you will regret. Oh man, I wasting my time. Right? Dulu ada seorang ibu zaman Nabi Nuh, menangis dia. Ibu, kenapa menangis? Anak saya meninggal katanya. Berapa umurnya? Masih kecil katanya. Berapa? 300 tahun. On that time, 300 years is still baby. Karena orang umurnya 1000-2000 tahun.
Maka Nabi Nuh untuk menghibur si ibu ini, Bu, gimana kalau ibu hidup dengan umat yang umurnya antara 60 dan 70? What? Apakah ada orang yang akan hidup sependek itu? Lihat. Apakah dia ada waktu untuk bangun rumah? Oh, bangun istana dia. Ada waktu untuk argumen. Oh, dia fighting. Bertengkar. Ya? Saya mah kalau dikasih umur sekian pendek itu, saya akan duduk di bawah pohon, sudah sholat aja. Ya kita sekarang ini. Naik. Makanya kalau ada yang sudah lewat 70 sekarang ini, itu bonus namanya. Siapa yang 70 sekarang? Banyak kan? You are above 70, this is bonus. Allah Subhanahu wa ta'ala. Right? Kalau udah 60, siap-siap. Right? Ya, time. Apa suara batu yang jatuh ke air membuat distract him? Apa itu? What is it? What thing that distract him? Sambil, oh, man, saya buang semua mutiara. Apa itu? Siapa yang bisa tahu? You can guess. Dunia. Dunia. Your job, your business, your family. Dunia distract him. Right? Dalam Islam kita nggak boleh meninggalkan dunia. Tapi jangan sampai dunia alhaakum. Alhaakumut takatsur. Right? Jadi karena dunia sampai lupa salat. Karena dunia sampai lupa mendidik anak. Karena dunia pasya. Itu pasya, Bu. Bertengkar. Karena dunia musuh-musuhan. Right? Ya. Kemudian matahari terbit, sunrise. Apa itu? Man, baru sadar dia. What's that? Mati. Death. Orang baru sadar ketika kata Nabi, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Orang itu sekarang lagi tidur. Begitu mati dia bangun. Ya Allah. Right? Ya. Makanya dulu ada seorang, Bu, dia lagi tidur tengah-tengah malam, ada orang ngetuk pintu. Keras sekali. Kurang ajar nih. Who's this? Ya. Dia buka pintu. Hey, you crazy? You know what time is it? Right? Sampai semua orang dengar. Dia bilang jangan takut, nggak ada yang dengar. Only you and me. Siapa itu? Malakul maut. Oh, tolong saya kasih waktu. Untuk apa? Today my wife cook very good cook. I forget to say thank you. Lupa untuk ucap terima kasih. No time. Saya tadi pulang lambat. Jadi nggak ada waktu untuk main dengan anak-anak. Boleh saya ke anak-anak dulu? No. Malaikat nggak ada. Akhirnya dia menjerit, lari, bangun dia. Rupanya mimpi. He had a dream. Mimpi ketemu siapa? Malakul maut. Langsung dia wudu, salat tahajud. Right? Pagi-pagi, salat ke masjid. Dulu nggak pernah ke masjid. Salat subuh. Masjid dia. Pulang langsung telepon kedua orang tuanya. Bah, Ma, dia okay? Right? Tadi Masya Allah, very good subject ya, tentang bakti orang tua. Banyak sahabat dulu kalau orang tua meninggal menangis dia. Ya, kenapa? Because the gate of Jannah is closed. Salat kita, puasa kita enggak dijamin. Tapi bakti orang tua, insya Allah, jamin. Right? Jadi kalau ada orang tua masih hidup, take advantage. Right? Gak apa-apa telepon tiap hari, ngomong tiap hari. Orang tua hanya mendengar suara kita aja. Dulu saya nggak tahu tuh. Saya dulu tinggal di Ciputat. Ciputat tuh dulu mobil aja sulit ke sana. Orang tua saya kadang-kadang nongol, datang. Padahal udah datang minggu yang lalu. What for?
Sekarang tahu. Orang tua itu hanya ingin lihat saja. Right? Nah itu untuk Pak Usman. Dulu di tempat saya, waktu saya tengah di Olimpia, ada orang Amerika masuk Islam. Namanya Smith. Setelah masuk Islam, dia ganti namanya Muhammad Abdullah. Datang sama saya, ibu saya sakit. Jual di mana? Di Chicago. Gitu kan. Kenapa kamu tidak kunjungi dia? She's not Muslim, katanya. Disangkanya kalau masuk Islam, kita putus. Bilang no. Dia bilang, wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun orang tuamu itu bukan Muslim, tetap you have to be kind to them. Bayangkan coba. Allah menyuruh kita berbakti kepada siapa? Orang tua yang enggak Muslim. Apalagi orang tua kita, Masya Allah. Right? Akhirnya gembira dia, telepon ibunya. Mom, I'm coming. Dia terbang dari Seattle ke Chicago. Nah, orang Amerika kalau masuk Islam senang pakai kufiah. Jadi waktu ibunya buka, are you Smith? I said, no. My name now Muhammad Abdullah. I said, what? Are you Muslim? He said, yes. You know, orang Amerika kalau masuk Islam, dia bangga dengan nama Islam. Di banyak orang Muslim itu mau ganti namanya. Namanya Bilal, what's your name? Bill. Muhammad, Mo. Ya, Fatimah, Fifi. Oh, ibunya marah. Kenapa kamu ikut agama teroris? Agama violence. Right? Diceramahin dia. Karena dia sudah di brainwash sama media. Jadi dibilang saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi selama dia tinggal 2 minggu sama ibunya, dia nggak pernah ngomong tentang Islam. But he show her Islam. Bersihkan rumah dia, masak, temani ibunya sampai tidur, kasih obat. Setelah 2 minggu, saya Smith, come here. Dulu kamu waktu masih kecil, ayahmu suka bawa kamu ke gereja. Tapi gereja nggak rubah hidupmu. Kamu waktu teenager dulu suka mabok, kalau pulang ke rumah nggak ada makanan, you call me name, right? Nah, di situ baru kata, you know mom, my God said, after Allah is your parent. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Right? And Muhammad said, ridallah fi ridal walidain. Right? If I please Allah, I displease you, I want to go to heaven. Right? Smith, kalau saya ingin seperti kamu, what I have to do? Mom, are you sure? Katanya agama teroris. No, it change your life. Akhirnya langsung dia baca syahadat. Asyhadu an Muhammad Rasulullah. Begitu malam. Zaman dulu nggak ada telepon biasa. Saya mau tidur, telepon dia. Panggil saya, Imam. I say, what? My Imam. Saya kira meninggal dia. No, she's Muslim. Karena nangis dia. What I have to do? Yang teach her how to pray. Akhirnya dia perpanjang dia tinggal situ. Dia pulang, ikut haji sama saya. Pulang haji, dia nangis sama saya. Ibu saya meninggal, katanya. Ya, saya bilang alhamdulillah. Saya bilang, you are lucky. You are lucky. No, you can make dua for her. Right? Nah, pertanyaan sekarang, apa yang membuat Ibu Smith masuk Islam? Because she saw Islam in her life. Islam itu bukannya salat puasa sebagainya. Bahkan dulu ada orang tua, dia ada orang lagi ngaji, dia tanya, siapa ustadzmu, katanya? Itu tuh ustadzmu. Hey ustadz, gimana cara makan, katanya?
How to eat? Oh, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan di depan saya. Kalau cara tidur, oh wudhu dulu, tidur sebelah kanan, gini, baca zikir. Kata dia, selama kamu halal, apa yang kamu makan halal, kamu makan cara bagaimana aja terserah kamu. Selama kamu tidur dan hatimu bersih dari semua penyakit hati, kamu mau tidur gimana pun terserah kamu. Apa yang kamu sampaikan tadi, itu adalah etiket, adab. Ini buat apa? Kita adab makan dengan tangan kanan, tapi makanannya bukan halal. Buat apa kita tidur baca subhanallah, tapi hati masih dengki? Islam is suluk. Islam is tingkah laku. Makanya kenapa kadang-kadang tanya kan, kenapa orang non muslim di Indonesia jarang yang masuk Islam? Guna karena yang korupsi siapa? Ya Allah. Yang suka nyogok, suka pasya. Jadi ini si Islam. Nah, malah banyak orang ketemu orang Indonesia yang masuk Islam di Amerika ini. Nah, ada seorang student dari Russia. She send me email, I want to become Muslim. Terus saya selalu tanya, kenapa kamu mau Islam? Dan saya tuh kalau weekend suka diajak sama teman saya, dia orang Pakistan, Muslimah. Nah, tidur di tempat dia. They said, I saw Islam everything there. Jadi hubungan antara bapak ibunya tuh Masya Allah harmonis, anaknya juga demikian. I didn't have it yet. My father abusive, my mother addicted, right? So masuk Islam kenapa tadi? Right? Karena saya tahu Bu, belum makan banyak. Udah makan belum? Udah lapar Bu? Okay. So, saya tutup sekali. Tadi kan Pak Ustadz Syekh Uthman kasih 5, saya juga mau kasih 5 insyaAllah. 5 untuk bekal insyaAllah. Right? Ya, jadi kalau insyaAllah kalau kita nanti ketika ketemu Allah SWT, kita punya 5 bekal ini, insyaAllah kita bisa disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Yang pertama adalah always try to pray on time. Usahakan untuk salat on time. Jadi salat itu jadikan sesuatu number 1 in your life. Semua kalau kita baca Quran, right? Nuh alaihissalam, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ajaklah anak-anakmu, suruh anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah. Right? Musa alaihissalam, right? Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Even Jesus when he was baby. Wa awsani bis salah. Allah mewasiatkanku untuk salat. What is the last word of Muhammad SAW before he died? What he said? As-salah, as-salah, as-salah. Salat. Right? Jadi jangan sampai kita salat itu number 10, not number 1. Kata Nabi di antara tanda-tanda hari kiamat nanti, orang meninggalkan salat atau menunda salat, right? Hanya kena alasan apa? Oh, I have meeting, I have this and this. Yang menentukan salat, yang menentukan waktu salat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala kan? Ibu kerja tiap hari kan? Jam berapa bisa kalau kerja di sini? Jam 8 kan? Bisa nggak tiap hari datang jam 10? Bisa, kita di fire kan? Right? Makanya dalam Quran nggak ada bilang sallu. Apa? Aqimus shalah, hafidhu ala sholawat. Jagalah salat. Jaga artinya termasuk waktunya. Malah orang yang suka menunda waktu salat disebutnya apa? Sahun. Wailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Dohor hampir asar. Asar hampir maghrib. Look like it's not important salat. Right? Oleh karena itu maka Nabi pernah ditanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada waktunya. Ya. Nabi pernah lagi duduk begini, dibilang ada 70.000 ya dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Ada sahabat Ukasha, ya Rasulullah, make me one of them. Saya masukkan katanya. Ya Allah, masukkan Ukasha. Saya juga. It's too late. Right? Makanya kalau sudah masalah amal besar, itu jangan di-delay. Kita menyesal nanti. Right? Kita lagi sibuk nih, ya Allah, temporary. Tinggalkan. Coba ibu usahakan. Right? Kita udah salatnya khusyuk, kemudian salatnya lambat. Right? That's number one. Try to pray on time. Yang kedua adalah rajin menuntut ilmu, seek knowledge. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran banyak sekali Allah akan mengangkat siapa? Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang berilmu. Karena ibu beribadah dengan ilmu dan ta'wil lain. Betul enggak? Ibu kadang-kadang kenal dengan selebriti ya. Sampai diikuti pakai baju apa, makannya apa kan. Kemudian dia datang ke sini, gimana ibu? Oh, langsung selfie kan. Kenapa? Because you know him. Nah, kenapa kita kalau salat, ayat baca Quran nggak nikmat? Kenapa? Kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. If you know Allah Subhanahu wa taala, you study Allah 90 names, it will be different. Atau selisirah, right? Saya pernah ada orang Amerika, dia masuk Islam, ikut umrah sama saya. Tahun keduanya ikut lagi, tapi sebelum ikut, dia mengikuti ceramahnya Yasir Qadhi tentang sirah Muhammad SAW. Ada 150 sirah Muhammad SAW. He said, Imam, you know, when I visit Muhammad SAW, I feel different, I'm crying. Coba ibu seminggu, ibu dengarkan video baca tentang Nabi Muhammad SAW. Deeply. Nanti ketika Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, I know you, nabiyyu. Connect. Maka kita bilang, iyyaka na'budu, you alone worship you. Allah, oh, I know you. You are Rahman, you are Rahim. Ya. Baik. Mulai dengan ilmu, semua ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, usahakan lidah kita ini basah dengan zikir. Baik. Kata Imam Syafi'i, nanti banyak hari kiamat orang menyesal. Kenapa coba? Karena ada kesempatan untuk berzikir nggak digunakan. Karena ibadah yang tidak perlu di masjid, tidak perlu di mana, nggak perlu wudu, apa itu? Zikir. Ibu kadang-kadang macet nggak drive? Macet. Kenapa nggak zikir? Subhanallah, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau ibu kadang-kadang kalau zikir Subhanallah bosan, dia nyanyikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Termasuk juga zikir, dengarkan ceramah. Oh, saya tertarik dengan ceramah Pak Ustaz Usman Syihab. Dengarkan dulu. Baik, ini termasuk zikir juga. Jadi apa-apa yang membuat kita dekat dengan Allah SWT itu termasuk di zikir. Baik. So what the first one? Pray on time. Yang kedua, ini loh. Yang ketiga, zikir.
Yang keempat, usahakan selalu dengan be in good environment, good friend. Karena teman itu pengaruhnya luar besar. Coba anak kita lihat. Mom is my friends. Right? Lihat anak-anak kita begitu masuk SMA. Lain gaya-gayanya. Sekolahnya sama saja kan? The environment. Oleh karena itu maka dalam hadis kan al-mar'u ala dini khalili. Kalau kita ingin tahu Farhad, dia temannya. Dia dengan siapa temannya itu? Baru tahu. Makanya FBI kalau nangkap seorang dicek siapa temannya itu. Karena teman itu berpengaruh sekali. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang baik, right, itu akan selalu saling mengingatkan kita. Kalau kita mau ngomongin orang, jangan. Kita juga banyak dosa. Betul nggak? Kita mau korupsi, jangan. Nanti kamu mati gimana? Kan gitu, diingatkan. Kata Nabi, akthiru min ikhwani sholihin. Banyakkan teman-teman yang soleh. Tahu anjing Ashabul Kahfi? Berapa kali Allah sebut kalbu di dalam Quran? 7 kali. Dog, because they live with the good people, kecipratan. Right? Malah nanti hari kiamat, itu banyak orang-orang di neraka nanti nyesal. Jadi nanti teman itu yang baik ketika ke surga dia, setelah ketemu dengan keluarganya, dicari siapa? Temannya. Ya Allah, yang dulu di Masjid At-Tauhid kita suka sama-sama. Puasa buka sama-sama, sahur sama-sama. Allah, I didn't see them. Where are they? Gitu kan? They couldn't make it. Nggak di sini dia. Di neraka. Nah, Allah akan membolehkan, mengizinkan seorang teman yang soleh untuk menyelamatkan 70 dari bayangkan juga. Makanya banyak ulama kalau dia ceramah, kalau kamu nanti nggak lihat saya di surga, tadi saya di neraka. Baik, dia datang nanti diselamatkan tuh. Jadi ada orang nanti selama di neraka bukan kena salatnya, bukan kena puasa, kenapa? Temannya. Allah. Teman yang membuat dia selamat. Right? Makanya ketika itu orang-orang kafir, famalana min syafi'in wala sadiqin hami. How about me? You know, when if I come back again, I will be different. Right? Yeah. So, what's number 1? Salat on time. Number 2, On time. seek knowledge. Rajin untuk Seek knowledge. ilmu. 2. Kemudian yang zikir, Zikir. teman yang baik. Good friends. Yang kelima, berkhidmat untuk masyarakat. Right? Nabi ditanya, man ahabbun nas ilallah. Siapa orang yang paling disukai sama Allah? Anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita tinggal di LA, nggak ada khidmat. Makanya kenapa sahabat itu di dalam Quran bilang was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sahabat itu senang berkompetisi kalau masalah kebaikan. Right? Pernah suatu hari Nabi datang ke masjid karena di rumahnya nggak ada makanan, dia punya tamu. Who will take my guest? Dan sekarang kalau Farhad nanyain, saya ada tamu, saya nggak punya apa-apa. Siapa yang mengambil teman saya? Kita gimana? Kamu aja. Itu sahabat, semuanya angkat tangan. Dan mereka tidak tahu apa ada makanan atau enggak. Sahabat, ini. Lalu. Terakhir, waktu Nabi SAW pergi ke umrah, karena waktu itu Mekah masih dikuasai orang kafir, itu
Nabi ngirim Utsman bin Affan untuk negotiate. Bahwa kita datang untuk umroh. Utsman kena dia disenangi orang sana, dia diundang sana sini. Jadi lambat ya, sampai 3 hari. Nggak ada kabar. Waktu itu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Nabi know what going on. Kemudian tersebar berita bahwa Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Nabi ketika itu di bawah pohon. Kata Nabi, man yubayi'uni. Siapa yang mau membeat saya? Who can take pledge? Right? Nggak disebut untuk apa. Kalau saya tanya sekarang, Bapak-bapak, siapa mau beat? Bapak bilang apa? What for? Beat untuk apa kan itu? Sahabat gak ada yang nanya. Semuanya ingin yang pertama, right, menyentuh tangan Nabi. Subhanallah. Makanya Allah dipuji sama Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah did please. Allah ridho dengan orang mukmin ketika dia membeatmu di bawah pohon. Lalu dalam ayat yang lain, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang membeat kamu sebetulnya membeat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Right? Jadi sebagai penutup, sahabat itu dulu Bu, kalau semua ingin berpartisipasi. Ada seorang perempuan, dia miskin, nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Dia punya anak dia. Ibu kalau punya anak masih kecil ingin sama anak nggak? Ingin kan? Itu dikasihkan sama Nabi. Siapa anak itu? Anas bin Malik. Ada lagi seorang lagi, dia Rasulullah saya ingin berpartisipasi. Bolehkah saya tukang sapu masjid? Tukang sapu dia. Umum Mahjan namanya. Nabi itu nggak kayak kita, selalu perhatikan orang-orang kecil. Tiap hari dia mencek Umum Mahjan. Rupanya Umum Mahjan meninggal malam-malam. Meninggal dia. Baik. Kena malam-malam meninggal, nggak mau ganggu Nabi kan. Besoknya Nabi biasa. Where's Umum Mahjan? What? You don't tell me? Marah Nabi. Akhirnya ke kuburan. Nah, kita boleh kalau kita lambat nggak salat, boleh salat di kuburan, doakan dia. Itu memberi cahaya ke kuburan itu ketika itu. Right? Ya. So, this is the conclusion insyaallah karena kita belum makan. So, what's number 1? Pray on time. Usahakan mulai sekarang salam ketika. Right? Salam. Itu ada pengaruh besar nanti. Karena kita disenangi sama Allah. Karena Allah senang berarti, you know, perintah saya itu diperhatikan. Gitu. Apa yang kedua? Seek knowledge. Yang ketiga, zikir. Ya, banyak zikir. Ya, makanya Ibu kalau di mobil jangan dengarkan apa namanya? Dangdut wajahmu. Ya, itu lagi. Apa yang keempat? Teman yang baik. Usahakan teman baik. Kalau ada teman, Ibu kadang-kadang ya kalau teman buat Ibu sumpah. Termasuk teman itu di WA juga. Ini kalau WA ini membuat saya pusing terus. Jangan terus ikuti. Baik. Apa yang terakhir tadi? Berkhidmat untuk masyarakat, masih sebagainya. Ya. Yang terakhir sekali, naik, jangan lupa exercise olahraga. Olahraga. Naik. Karena kadang-kadang ada orang masih muda di masjid kemarin di tempat saya itu nangis kalau lihat orang sujud. Bilang kunaon. Right? Ya bisa sujud dia. It's only 45. Make sujud like this. Right? Ya. Jadi olahraga itu ada pengaruh kepada ibadah nanti. Makanya the Roman they sent 2 doctors to Madinah to take care of Prophet Muhammad SAW. Tapi dokternya vacation, nggak ada kerjaan, akhirnya pulang dia. Jadi nggak ada komplain, karena sahabat itu olahraga. Kata Nabi kan, muru awlalakum birrimaya zaman dulu. Ajakkan anak-anakku untuk memanah, maksudnya exercise lah. Wasibahan berenang.
Yang berenangnya aneh. Di Makkah ada danau nggak, Bu? Ada. Karena Rasulullah tahu Islam akan sampai di Indonesia, akan sampai di rumah banyak danau. Karena apa namanya, berenang itu olahraga yang bagus, right? Jadi olahraga sehingga ibu apa namanya, kita sudah tua masih. Saya punya kakak ipar itu umurnya 25 tahun. Dulunya badminton, olahraga, sesali masih segar, lari, segar. Ya, Nabi kan suka jogging dengan Aisyah kan. Ya, jadi itulah mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan terutama yang 5 tadi, dan mudah-mudahan insyaallah Ustadz Usman Syihab Allah panjangkan umurnya. Dia banyak menyari orang-orang di Indonesia insyaallah. Juga Pak Sony insyaallah. Pak Sony ini masya Allah dia sudah banyak pengalaman. Saya tanya sekarang gimana, sudah 30 tahun cukup gitu ya. Khidmat dengan untuk negara ya. Ya. Dan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang bisa salat pada waktunya, yang selalu rajin menuntut ilmu, rajin berzikir dan berkhidmat untuk masyarakat insya Allah. Ya, wabil khusus kita doakan kepada almarhum Muhammad Thohir, mudah-mudahan Allah SWT di kuburannya diberikan cahaya, diluaskan, dan semua amal jariah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ustaz jawaban atas tausiahnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan rangkaian acara Haul Haji Muhammad Thohir dengan lancar dan penuh keberkahan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para alim ulama, Bapak Ustadz Osman Syihab, Bapak Ustadz Joban, kehadiran Pak Dubes, Pak Dubes Sony, Pak